Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pemburu senja di ujung malam, saudara-saudara sepenanggungan yang setia menemani kisah misteri di Shyfeless Channel, serta para mata lelah yang sedang menelusuri kata-kata di shyfeless.com. Semoga malam ini rahmatnya senantiasa membayangi langkah-langkah kalian di kegelapan. Dengarlah gemuruh angin yang menusuk tulang. Malam ini, saya tidak akan membawa kalian ke istana megah, melainkan menyeret kalian masuk ke pelukan rimbanya hutan purba, tempat batu-batu berbisik dan pepohonan punya mata. Kita akan menelusuri jalan berliku yang bukan sekadar jalur aspal, tapi sebuah jembatan sempit antara nafas yang masih hangat dan dinginnya kuburan. Rapatkan kerah baju kalian, biar guncangannya tidak membuat kalian terlepas dari kenyataan. Selamat datang di episode yang akan mengubah cara kalian memandang kegelapan. Mesin diesel truk tua itu menderu seperti naga yang terbangun dari tidurnya yang panjang, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah kontrakan yang reyot di pinggiran Kendala. Joko Susilo, seorang pria berusia 42 tahun dengan wajah yang dipahat oleh debu dan sinar UV jalanan, berdiri termangu di halaman. Garis-garis halus di sudut matanya kini terlihat lebih dalam, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk hanya menjadi tanda penuaan. Ia bukan pahlawan, bukan pula tokoh yang dicari-cari. Ia hanya sepenggal roda dalam mesin ekonomi jalur Pantura, mengangkut karung-karung beras dan minyak dari Surabaya hingga ke batas Jakarta. Namun malam ini, Joko merasakan sesuatu yang berbeda mengalir di pembuluh nadinya, dingin dan berat seperti timah. Di dalam rumah, Siti Aminah, istrinya, duduk terpaku di atas tikar anyaman. Biasanya perempuan itu adalah suara yang selalu mengisi keheningan rumah kecil mereka dengan cerita-cerita pasar atau nasihat-nasihat yang kadang terasa berlebihan. Tapi malam ini, Siti hening. Ia melipat baju-baju kotor Joko dengan gerakan mekanis, matanya menatap kosong ke arah dinding yang retak, seolah melihat sesuatu yang tembus batas bata. Sesekali, tangan Senti menyentuh perutnya yang mulas, lalu menunduk sambil memeluk erat kain di pangkuannya. "Kamu kenapa, Min?" tanya Joko saat ia masuk mencari topi besinya. Suaranya terdengar serak, tak wajar. Siti menatap suaminya, bola matanya tampak sedikit menonjol, refleks dari ketakutan yang ia pendam sendirian. "Aku gak tahu, Jo. Dari asar maghrib tadi rasanya udara di rumah ini sesak. Aku merinding bukan karena kedinginan, tapi karena sesuatu yang nempel di punggungku." Joko tertawa kering, berusaha mengusir rasa canggung. "Ah, mungkin karena mau hujan, Min. Anginnya memang kencang." "Bukan angin biasa, Jo," bisik Siti, suaranya bergetar. "Tadi sempat tercium bau tanah segar yang baru digali. Bau itu lewat di samping telingaku." Joko menghentikan gerakannya mengancingkan ke meja kerjanya. "Bau tanah segar di tengah pemukiman padat, itu pertanda buruk yang konon sering muncul menjelang kematian. Aku cuma lewat alas roban, Min. Bukan ke kuburan," goda Joko pelan, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Siti bangkit, mendekat dengan wajah pucat pasi. Ia membetulkan kerah kemeja Joko yang sudah kusam, tangannya yang dingin menyentuh leher suaminya membuat Joko merinding. "Kalau lewat hutan jangan lupa permisi, Jo. Ibu dulu sering bilang, hutan itu punya penghuni. Kalau kita sombong, mereka tidak segan-segan mengingatkan dengan cara yang keras." Joko hanya mengangguk, mencium dahi istrinya. Ia tidak percaya tahayul, tapi malam ini, kata-kata istrinya terasa seperti sebuah kutukan yang menempel. Saat hendak naik ke kabin truk, sebuah suara parau menyambar dari kegelapan teras rumah sebelah. Mbah Surip, tetangga tua mereka yang wajahnya penuh dengan lipatan kulit kering dan mata yang suram sedang duduk di kursi bambu. Rokok kretek yang digenggamnya menyala menatap dengan bara merah yang berasap tebal. "Wan," panggil Mbah Surip, tanpa menatap Joko, matanya fokus ke arah jalanan gelap di depan. "Jalur alas roban malam ini lagi buka. Hati-hati, jangan sampai salah masuk lorong." Joko berhenti,
Satu kakinya masih terpental di tangga truk. Salah masuk lorong gimana, Bah? Jalan tetap jalankan, Bah. Mbah Surip menarik napas asap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan membentuk lingkaran yang segera dihancurkan angin malam. Lorongnya beda, Wan. Kalau nasibmu lagi buruk, aspal bisa jadi lumpur, jurang bisa jadi dataran. Ojo gerusa-gerusu, tunduk dikit, itu kuncinya. Joko mengangguk takut. Ingsun, Bah. Mesin truk dinyalakan. Suara menderunya memecah kesunyian. Namun entah kenapa, suara itu terasa tenggelam oleh kegelapan malam yang begitu pekat. Lampu depan menyala, namun cahayanya seolah diserap oleh bayangan pepohonan di kejauhan. Joko melirik spion. Ia melihat Siti dan Mbah Surip berdiri berdampingan di teras, menatapnya hilang di tikungan. Dua sosok yang diam seperti patung penjaga gerbang menuju neraka. Perjalanan awal berjalan seperti biasa, namun Joko merasa tidak sendirian di dalam kabin. Ia merasa ada yang menatap punggungnya dari balik kursi tidur belakang. Sesekali ia menoleh, namun hanya menemukan kekosongan yang gelap. Radio yang ia nyalakan hanya mengeluarkan suara statis yang berdengung, seperti serangga yang sedang berkomat kamit. Jam di dashboard menunjukkan pukul 10:30 malam ketika papan penunjuk besar bertuliskan awas. Hutan alas roban muncul seperti bayangan raksasa yang tiba-tiba menghadang jalan. Saat itu, udara berubah drastis. Joko merasakan kulit kepala berdiri tebal. Suhu di dalam kabin turun tajam, membuat embun menempel di kaca bagian dalam. Pepohonan besar mulai menjulang di kanan kiri jalan. Cabang-cabangnya saling bersentuhan di atas membentuk terowongan gelap yang menutupi cahaya bulan. Jalanan menanjak dan berkelok dengan tajam, seolah sedang memutar usus bumi. Joko menurunkan gigi, laju truk melambat. Ia mencoba mencari siaran radio lagi untuk mengusir kebisuan yang mulai menekan telinganya. Tapi radio yang tadinya berdengung tiba-tiba mati total. Baterai masih menyala, namun tidak ada suara sama sekali. Ah, radio tua, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun kemudian, ia mendengarnya. Dari balik suara mesin diesel, ada suara lain. Suara bisikan yang tidak jelas, seolah ada orang yang sedang berbisik tepat di telinganya. Namun ia tidak bisa menangkap katanya. Bisikan itu datang dan pergi, membawa aroma anyir yang menyerupai bau darah segar bercampur bunga Kamboja. Tanpa disadari, kelopak mata Joko terasa sangat berat. Bukan ngantuk fisik, melainkan sebuah tekanan gaib yang memaksa kesadarannya untuk menutup. Kepalanya terasa ingin terjuntai ke bawah, matanya mengeras seolah mau dipaksa tidur selamanya. Ia menepuk pipinya keras-keras sampai terasa panas. Astagfirullah, Jo, fokus. Jangan ketiduran, teriaknya dalam hati. Di sebuah tikungan panjang yang diapit dua pohon beringin raksasa, lampu truk Joko menangkap sosok di pinggir jalan. Joko refleks menginjak rem. Ban truk berdecit mengunci aspal. Seorang laki-laki berdiri di bawah pohon itu, tepat di titik di mana bayangan pohon paling gelap. Pakaiannya serba putih kekuningan, jadul, seperti pakaian yang dikenakan orang-orang di desa puluhan tahun lalu. Ia mengenakan belangkon putih yang agak terguling, sorot matanya menatap lurus ke arah truk, tidak berkedip. Joko merasakan jantungnya hampir copot. Jam segini, di tengah alas roban yang dikenal sebagai jalur kematian, sosok ini jelas bukan manusia biasa. Ia ingin segera melaju, menjejak gas, dan meninggalkan sosok itu. Namun tangannya beku, ada daya tarik aneh yang memaksanya untuk berhenti. Laki-laki itu mengangkat tangan kanannya perlahan, memberi isyarat. Bukan isyarat menolong, tapi lebih seperti memanggil. Joko menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering seperti tertelan pasir. Dengan gerakan lambat seperti robot, ia membuka kunci pintu. "Mau kemana, Pak?" tanya Joko dengan suara bergetar. Sosok itu mendekat. Saat berada di bawah lampu kabin, wajahnya terlihat sangat pucat, hampir transparan. Matanya cekung, namun tatapannya sangat tenang dan dalam, seperti jurang yang tak bertitik.
Numpang, Mas, katanya. Suaranya datar, tanpa nada suara, seolah keluar langsung dari dada tanpa lewat pita suara. Ke ujung, lewat jalan yang sunyi, Joko merasakan udara dingin menusuk tulang belakangnya. Namun ia tidak bisa menolak. Nah, naik aja, Pak. Pintu penumpang dibuka. Sosok itu naik ke kabin. Saat pintu ditutup, Joko merasa udara di dalam kabin menjadi sedingin es. Napasnya keluar membentuk asap putih. Bau tanah kuburan yang sangat menyengat langsung memenuhi hidungnya. Bau itu tidak tertahankan, membuat Joko hampir mual. Truk kembali berjalan. Mereka diam dalam keheningan yang mencekam. Joko melirik ke arah penumpangnya. Laki-laki itu duduk tegak, tangan terlipat rapi di paha. Pandangannya menatap lurus ke depan seolah melihat sesuatu yang tak tampak oleh Joko. Sendirian aja, Pak, tanya Joko, berusaha memecah keheningan yang terasa mencekik. Penumpang itu menoleh pelan, lehernya berbunyi kriuk kaku. Saya memang selalu di sini, menunggu. Menunggu siapa, Pak? Menunggu yang lupa diri. Jawaban itu membuat bulu kuduk Joko merinding seluruh tubuh. Di depan, tikungan tajam menanti. Tanpa menoleh, penumpangnya berkata, pelan. Setelah tikungan ini, mata manusia akan mulai dibutakan oleh asap. Kalau tidak hati-hati, sampean akan ikut jadi bagian dari hutan ini. Joko menurunkan gigi sampai ke gigi 2, truk merayap perlahan. Pak, Bapak ini asli orang sini ya? Kok tahu banget soal jalan? Tanya Joko lagi, berharap jawaban logis bisa mengusir rasa takutnya. Penumpangnya tersenyum. Senyum itu lebar, namun tidak ada kebahagiaan di sana. Bibirnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang terlihat hitam dan keropos. Saya lebih sering lewat sini dari jumlah rambut di kepala sampean, Nak, jawabnya. Bukan lewat aspal, tapi lewat dimensi yang sampean tidak bisa lihat. Truk melintasi tikungan. Saat itu, kabut tebal mulai muncul tiba-tiba. Bukan kabut biasa, tapi kabut yang berwarna agak kekuningan dan berbau menyengat. Joko merasa pandangannya mulai kabur. Jalan di depannya seolah bergerak-gerak seperti ular. Nurut apa yang saya bilang, Nak, bisik penumpangnya. Suaranya kini terdengar di telinga kanan Joko, padahal posisi mereka bersebelahan. Jangan percaya mata sampean, percaya insting. Kabut itu turun seperti air bah yang tak kasat mata. Awalnya hanya tipis, namun dalam hitungan detik, seluruh pandangan Joko tertutup oleh dinding putih yang membeku. Lampu depan truk hanya mampu menembus kurang dari 2 meter. Joko merasa seperti mengemudi di dalam awan susu yang tebal dan beracun. Joko mengepalkan setir kuat-kuat, jari-jarinya mulai kebas karena dingin yang luar biasa. Ia mengaktifkan wiper, namun wiper itu tidak menyapu air, melainkan menyapu lendir kental yang menempel di kaca, lendir yang licin dan lengket seperti lendur bekicot raksasa. Kenapa gini sih? Gerutu Joko ketakutan. Penumpang di sebelahnya duduk tenang, seolah tidak terpengaruh oleh teror alam yang sedang terjadi. Jalannya hidup, Nak, katanya tenang. Ia sedang bernapas. Bernapas, tanya Joko heran. Hutan ini bernapas. Kabut ini adalah nafasnya. Kalau kita menghirupnya, kita akan bermimpi. Dan kalau bermimpi di jalan, kita mati. Joko menahan napas, takut menghirup udara di dalam kabin meski sudah berak. Tiba-tiba, dari kejauhan dalam kabut, ia melihat sosok-sosok bayangan melintasi jalan. Bukan orang, tapi siluet-siluet aneh. Ada yang tampak seperti kuda bertiga kaki, ada yang menyerupai orang berjalan dengan kepala terbalik. Mereka menyeberang jalan di depan truk pelan-pelan. Joko menginjak rem, hampir panik. Jangan lihat. Perintah penumpangnya tegas. Lihat ke jalan saja. Kalau sampean melihat mereka, sampean ikut jadi milik mereka. Joko memaksa matanya menatap jalur aspal yang sempit, berkeringat dingin membasahi punggung bajunya. Jantungnya berdegup kencang seperti palu yang sedang menghancurkan dada. Beberapa menit berlalu seperti abad.
Truk berjalan sangat lambat, hening. Hanya suara mesin yang berat dan suara nafas Joko yang tersengal-sengal. Kalau boleh tahu, Pak, kata Joko pelan, suaranya bergetar mencoba membuat percakapan agar tidak gila. Tadi kata Bapak kalau saya lupa diri. Lupa diri gimana maksudnya? Penumpang itu menoleh, matanya menatap kosong ke arah Joko. Manusia sering lupa kalau dia bukan tuan di bumi ini. Sampean lewat sini, bising, mengebut, merasa paling hebat, buang sampah sembarangan, mengumpat di tanah suci. Hutan ini punya telinga, nak. Ia mendengar semua umpatan sampean. Dan ia marah. Joko terdiam. Ia teringat seringnya ia memaki jalan yang rusak. Seringnya ia membunyikan klakson panjang di tengah hutan saat malam, merusak ketenangan alam. Rasa bersalah mulai menyusup, namun disusul rasa takut yang lebih besar. Makanya banyak kecelakaan di sini, tanya Joko. Bukan kecelakaan, koreksi penumpangnya. Itu pembayaran. Mereka yang tidak menghormati, dipungut bayarannya dengan nyawa. Tiba-tiba, truk melewati sebuah tikungan, dan Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pinggir jalan, berdiri seseorang yang ia kenal. Tubuhnya berlumuran tanah, wajahnya penuh luka, namun ia berdiri tegak melambaikan tangan. Itu adalah teman lamanya, Budi, yang meninggal kecelakaan di Alas Roban 3 tahun lalu. Budi, teriak Joko, refleks ingin menoleh lama. Jangan lihat, teriak penumpangnya. Kali ini suaranya menggema di kabin, membuat kaca jendela bergetar. Itu bukan Budi, itu tipuan, lihat jalan. Joko memaksa kepalanya kembali ke depan. Namun di spion, ia melihat sosok Budi itu mengejar truk mereka, berlari dengan kaki yang patah namun sangat cepat, wajahnya menempel di kaca belakang. Joko menjerit dalam hati, kakinya hampir menginjak gas karena panik. Lepas gas, turun gigi jangan rem, perintah penumpangnya lagi. Kali ini tangannya memegang lengan Joko dengan kuat. Tangannya terasa dingin seperti es, namun ada kekuatan aneh yang menenangkan. Truk meluncur pelan, sosok yang mengejar tertinggal, menghilang kembali dalam kabut. Joko membusungkan napas, tubuhnya lemas seperti dimakan rayap. Kalau tadi aku lihat, apa yang akan terjadi, Pak? Aku sampean tertarik keluar, jawab penumpangnya dingin. Lalu sampean akan jadi salah satu pohon di pinggir jalan ini. Hanya diam, menunggu sopir lain lewat. Ketakutan Joko sudah pada titik maksimal. Ia tidak bisa lagi membantah keberadaan penumpang misterius ini. Ia yakin 100%, sosok di sebelahnya bukan manusia. Pak, bisik Joko, air mata hampir keluar. Siapa Bapak sebenarnya? Penumpangnya menatap depan. Saya adalah penjaga batas. Saya yang mengizinkan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus pulang selamanya. Truk terus melaju. Di sebuah tanjakan pendek sebelum turunan panjang yang paling angker, penumpangnya berkata lagi. Berhenti di sini. Joko segera menepi, rem berbunyi gesekan. Kenapa, Pak? Kita masih jauh dari turunannya. Sampean harus bayar pajak, kata penumpangnya. Turun, ucapkan permisi. Dari hati yang paling dalam, Joko ragu. Otak logisnya menolak turun ke tengah hutan yang berhantu macam ini. Tapi rasa takutnya pada penumpangnya jauh lebih besar. Ia membuka pintu, turun. Langsung disambut udara yang sedingin kulkas jenazah. Bau Kamboja dan dupa pembakar mayat sangat pekat menusuk hidungnya. Joko menangkupkan tangannya, berdiri menghadap hutan gelap yang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan. Permisi, ucap Joko pelan, suaranya bergetar. Saya Joko, hamba Allah, cuma mau lewat. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Mohon diri, tidak ada jawaban. Namun Joko merasa ada yang lewat di depan wajahnya. Angin dingin yang menyentuh pipinya, seolah ada tangan halus yang mengusapnya. Kemudian, aroma busuk tadi berubah menjadi aroma wangi bunga melati yang sangat harum. Tanda pengampunan. Joko segera naik kembali ke kabin, mengunci pintu berulang kali. Terima kasih sudah mau mendengar.
kata penumpangnya dengan senyum yang kini lebih tulus. Sekarang, lanjutkan perjalanan sampean. Jalan akan menuntun. Truk kembali berjalan. Turunan panjang yang biasanya menakutkan itu terasa datar dan mudah. Kabut perlahan menyingkir, memperlihatkan jalan yang mulus. Nanti kalau sudah keluar, kata penumpangnya pelan, lupakan wajah saya. Tapi jangan lupakan pelajarannya. Joko mengangguk pelan, masih tersengal-sengal. Saat kabut mulai menipis dan lampu-lampu pemukiman mulai terlihat di kejauhan, penumpangnya berkata, saya turun di sini. Mereka masih dalam kawasan hutan, namun di tempat yang agak terbuka. Joko berhenti. Terima kasih, Pak. Bapak nyelamatin saya, kata Joko tulus. Penumpang itu membuka pintu. Sebelum turun, ia menoleh ke arah Joko. Wajahnya sekarang nampak normal, tampan, namun bayangannya di kabin tidak berpadu dengan cahaya. Kalau sampean bertemu orang lain yang seperti saya, nak, katanya memberi nasihat terakhir. Ingat, jangan pernah sombong di jalan. Karena jalan bukan milik manusia. Jalan itu milik waktu dan milik alam. Lelaki itu turun, melangkah ke arah semak-semak. Joko melihatnya berjalan perlahan, lalu tubuhnya melebur bersama bayangan pohon, menghilang tanpa bekas. Di kabin kembali kosong, namun aroma bunga melati masih tertinggal beberapa waktu lamanya, menghangatkan suasana dingin tadi. Joko mengambil napas dalam-dalam. Alhamdulillah, gumamnya, air mata akhirnya tumpah. Subuh menjelang, Joko tiba di gudang bongkar muatan. Tubuhnya lemah tak bertenaga. Ia memarkir truk, lalu rebahan di kursi. Ia tidak bisa tidur, tapi ia merasa tenang. Bukan sekadar kebetulan. Ia tahu ia baru saja kembali dari perjalanan yang seharusnya tidak kembali. Setelah bongkar muatan, Joko mampir ke warung kopi. Ia menceritakan apa yang dialaminya. Tak ada yang menertawakan, karena wajah Joko sangat pucat, terlihat seperti baru melihat kematian. Pelan-pelan lewat alas roban, "Guys," pesan Joko pada para sopir yang berkumpul. "Jangan kalian remehkan. Permisi, itu kunci selamat." Beberapa sopir mengangguk serius. Mereka melihat kejujuran di mata Joko. Pulang ke rumah, Siti Aminah menunggu di depan pintu. Ia langsung memeluk suaminya. "Aku mimpi buruk tadi malam, Jo," kata Siti menangis pelan. "Aku mimpi kamu kecelakaan, tapi ada orang tua pakai belangkon bawa kamu balik." Joko memeluk istrinya erat. "Itu nyata, Min, bukan mimpi. Dia yang nyelamatin aku." Mbah Surip, yang kebetulan lewat depan rumah, hanya tersenyum penuh makna mendengar itu. Sejak malam itu, Joko Susilo berubah. Ia menjadi sosok yang rendah hati. Setiap kali memasuki alas roban, ia selalu berhenti sejenak, membuka kaca, dan berucap, "Permisi." Ia sering memberi tumpangan pada penumpang yang ditemuinya di malam hari, siapapun itu, karena ia tahu, tidak semua yang menumpang adalah manusia biasa, dan tidak semua yang tak terlihat bermaksud jahat. Namun, alas roban tetap alas roban. Hutan yang penuh misteri. Hutan yang menyimpan pintu gerbang menuju negeri gaib. Bagi mereka yang sombong, itu adalah jalan menuju kematian. Tapi bagi mereka yang tahu adab, alas roban hanyalah jalan yang dijaga oleh penunggu yang tak kasat mata, siap menuntun pulang ke rumah. Kisah ini mengajarkan satu hal, di atas kekuatan mesin dan logika manusia, ada kekuatan lain yang lebih besar. Kehormatan, kerendahan hati, dan kata, "Permisi." Terima kasih sudah mendengarkan kisah misteri di Shyflash Channel dan membaca di shyflash.com. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini agar menjadi pelajaran bagi semua orang yang melintasi jalan kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Cengkeraman Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.